Selain kemudian asrama Kadewa Guruan juga merupakan asrama Partapa yang dimana tujuan para pensiunan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama. Setelah kemudian keluarga sudah mandiri gitu ya, sudah usia pensiun menuju ke hutan-hutan untuk fokus memperdalam dharma, menjauhi segala kemudian nafsu duniawi, ya, sampai kemudian pada tahap yang keempat yaitu sunyasa. Fokus bertapa, meditasi, kemudian sampai kemudian berjalan ke arah puncak gunung tanpa bekal gitu ya, melakukan pradaksina pata sampai moksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kali ini kita berada di lereng Gunung Welirang, tepatnya di Puduk Puyang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di penelusuran kali ini saya akan mencoba menelusuri situs yang bernama situs Kendali Soto. Bagaimanakah situs tersebut? Tetap ikuti perjalanan kami. Ya, ini teman-teman, kita akan menuju ke lokasinya. Ini kita harus melewati jalan setapak dan banyak sekali batu-batuan besar ya di sini. Itu ada batu persegi tiga seperti piramida ya. Ini tuh di tengah hutan di atas gunung. Sangat tinggi ya ini. Nah, ini banyak sekali batu besar. Mungkin gugusan dari gunung berapi zaman dahulu ya. Nah, di atas itu lokasinya. Coba kita melihat lebih dekat ya. Nah, itu ada wawancara dari teman-teman YouTuber. Nah, ini lokasinya dan kita akan nimbrung. Berupa makanan, bunga-bunga dan lain sebagainya, ini tersajian. Dan yang keempat adalah fungsinya adalah diduga sekitar ini merupakan kompleks asrama Kadewa Guruan, di mana kemudian para pangeran muda atau para bangsawan muda Majapahit ini menuntut ilmu ke gunung-gunung. Sampai suatu saat ilmunya mumpuni, maka ada istilahnya turun gunung. Waktunya turun gunung mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Bahkan selain kemudian asrama Kadewa Guruan juga merupakan asrama Partapa yang dimana tujuan para pensiunan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama. Yang pertama Brahmacarin, tahapan mencari ilmu. Yang kedua adalah Grahasta, berumah tangga. Yang ketiga adalah Wanaprasta, yaitu setelah kemudian keluarga sudah mandiri gitu ya, sudah usia pensiun menuju ke hutan-hutan untuk fokus memperdalam dharma, menjauhi segala kemudian nafsu duniawi, ya, sampai kemudian pada tahap yang keempat yaitu sunyasa. Fokus bertapa, meditasi, kemudian sampai kemudian berjalan ke arah puncak gunung tanpa bekal gitu ya, melakukan pradaksina pata sampai moksa gitu ya. Ada dalam perjalanan sudah moksa, ada yang sampai di puncak gunung moksa, ada yang beberapa bulan pun di atas puncak gunung ini atau beberapa minggu gitu ya, baru kemudian menyebut moksa. Ini salah satu obsesi gitu ya, para leluhur dalam falsafah memegang teguh catur asrama, termasuk kemudian catur warna gitu ya, karena memang dari ibu kota Trowulan tidaklah jauh menuju ke lereng Gunung Penanggungan, Arjuna Penanggungan maupun Anjasmara ini. Diduga ada sebuah jalur suci dari ibu kota Trowulan menuju lereng-lereng gunung ini yang dikenal dengan jalur suci atau Tirta Yatra, yaitu pejalan suci membawa air amerta, atau Dharma Yatra, yaitu pejalan suci dalam melakukan sebuah mencari dharma atau kebenaran. Disitulah kemudian situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini gitu ya. Kita lihat memang sampai saat ini itu belum ada perlindungan tulisan cagar budaya. Ini sangat miris sekali karena
Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada di Trowulan di Mojokerto ini, dan ini di lereng-lereng gunung ini masih begitu kurang terperhatikan, dan semoga kedepannya ini lebih baik lagi ya, ada perhatian dari pemerintah, ada kemudian perhatian dari kita semua komunitas-komunitas untuk mengedukasi, mengeksplorasi situs-situs peninggalan leluhur ini yang sangat monumental tentunya, dan kita bisa mempelajari bagaimana kemudian Majapahit bisa bangkit yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melanjutkan kembali kejayaannya. Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kok dinamakan Kendali Sodo itu bagaimana, Kang? Ya, jadi nama-nama situs-situs yang ada di lereng Gunung Penanggungan, di Gunung Welirang, Arjuna ini merupakan nama-nama pada awal ditemukannya sekitar tahun 1930-an gitu ya, awal ketika pemerintah kolonial Belanda memang ekspansi perkebunan kopi. Jadi lereng Gunung Penanggungan, Arjuna dan Welirang ini pada masa kolonial, pada masa kejayaan kopi ini diekspansi sampai hampir puncak. Artinya ditanam kopi. Nah, pada waktu penanaman kopi itulah kemudian ditemukan banyak sekali struktur-struktur yang mulai didata oleh Van Romon, mulai didata oleh kemudian Stutterheim dan lain sebagainya itu kemudian nama-nama situs itu diduga mulai tahun itulah diberikan oleh masyarakat, sehingga ada nama Kendali Sodo yang memang secara harfiah, secara kata itu diduga memang berasal dari Kendali Sodo ya, mengendalikan kalimat syahadat. Nah itu artinya memang nama ini tidak ada kemungkinan tidak ada hubungannya dengan konteks pada masa kerajaan Majapahit. Termasuk candi-candi di lereng Gunung Penanggungan juga banyak, namanya Candi Lura, Candi Guru, Candi Carik kan gitu. Nah, termasuk Candi Kendali Sodo yang ada di lereng Begel itu juga merupakan nama baru pada awal-awal ditemukannya setelah ekspansi perkebunan kopi sekitar tahun 1930-an, Van Romon itu. Ya. Nah ini ya lokasinya itu, di bawahnya itu untuk tempat bertapa ya, dan di atas itu ada Surya Majapahit, di bawah tulisan Pertapaan Kendali Sodo itu. Ini sangat besar sekali batunya itu ya, Masya Allah, sungguh hebat. Bisa ada situs di tengah hutan itu. Jadi sangat heran saya itu bisa melihat ada batu besar, bawahnya ada situs. Nah itu ada sesajian juga. Ini batu-batu candi ada di sekelilingnya, ditata melingkar kotak ya. Ini bau besar ini. Ini ada sikunya, sedikit aus ya. Coba kita masuk teman-teman. Assalamualaikum, rahayu. Nah, di pojok sana itu ada kayak sumber ya, ada airnya. Ini buat bertapa. Di Gunung Welirang. Nah, ini tercecer di mana-mana ini batunya. Ada yang di sini juga. Itu ada naik juga itu.
Oke, mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kami kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu.